Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini gue ingin berkunjung ke Alas Donoloyo. Nah, Alas Donoloyo berada di Dusun Watu Somo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Jaraknya sekitar 40 km dari pusat kota Wonogiri guys. Jika kalian dari kota Wonogiri, cukup berjalan ke arah timur mengikuti jalan Wonogiri Ponorogo. Oke guys, kali ini kita udah memasuki gang menuju ke Alas Donoloyo ya. Jadi tempat jalan yang kita lalui ini lumayan agak kecil, mungkin muat 2 mobil. Nah itu di depan udah kelihatan ada tebing dan pepohonan yang banyak sekali. Jalannya cukup sepi sekali. Dan ini perkampungannya juga masih nyaman sekali ya, agak dingin. Oke, ikuti terus video ini, jangan di skip-skip. Hutan Donoloyo merupakan cagar alam sekaligus dikenal sebagai salah satu tempat wisata religi yang ada di Wonogiri guys. Nah, hutan ini memiliki ratusan pohon jati yang berukuran besar berusia ratusan tahun. Jadi dapat kita lihat di belakang gua ini banyak sekali pohon jati yang sangat besar ya. Kemudian pohon jati dari hutan ini menjadi pilihan bagi Wali Songo saat membuat saka guru untuk membangun Masjid Demak. Nah, cerita-cerita mistis yang hidup di tengah masyarakat membuat pohon-pohon di hutan ini yang dikeramatkan itu menjadi terjaga. Pohon jati yang masuk di area punden dibalut dengan kain poleng. Sementara itu di belakang punden terdapat sungai yang terhubung ke aliran Bengawan Solo. Nah, ikuti terus kekuatan jahat, nanti kita akan masuk ke dekat area punden ya guys. Oke, let's go. Kali ini kita udah sampai di punden hutan Alas Donoloyo ya guys. Nah, di samping kiri, samping kanan kita ini terdapat pohon jati yang sudah berumur ratusan tahun. Kemudian ukurannya ini nggak main-main guys. Ukurannya nggak main-main. Jadi
kita ukur pakai tangan aja kita nggak muat. Tangan kita nggak bisa ya. Jadi bisa dibayangin tingginya ini kurang lebih 20-an meter. Jadi berbeda-beda, ada yang 15 meter, 20 meter. Kemudian di belakang kita ini ada seperti kayak pendopo ya, pendopo yang digunakan untuk pertemuan warga di daerah sini. Kemudian guys, kita sebagai cucu warisan dari nenek moyang kita dituntut untuk menjaga kelestarian dari lingkungan alam ini ya. Jadi di Alas Donoloyo ini terdapat banyak peraturan ya. Seperti kita dilarang merusak sarana prasarana yang ada di sekitar sini. Kemudian kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian ada satu hal yang penting nih, kita tidak boleh untuk mengambil barang apapun yang berasal dari sini, semisal batu kerikil, daun, dan masih banyak lagi. Kemudian di belakang punden ini terdapat sebuah kali yang masih terjaga banget kondisinya. Kemudian kita nggak boleh untuk menangkap ikan atau mencari ikan di belakang sini ya. Untuk cuaca di sini tuh bener-bener sejuk sekali, beda dari tadi kita berada di sono sebelum masuk ke sini tadi. Emang bener-bener hawa yang masuk seperti aura yang datang itu bener-bener auranya kental sekali. Jadi di depan kita ini ada satu pohon yang di tengahnya itu ada rongganya guys, ada berlubang ya. Ini pohon ini juga sama, untuk umurnya juga sudah tua sekali. Permisi. Untuk lubangnya ini masuk sampai ke dalam ya, sampai dalam banget ini. Dan tingginya juga nggak main guys, untuk tingginya ini. Kemudian di samping kiri juga ada satu pohon lagi yang sedikit berongga. Ikuti gue guys. Jadi ini sama dengan yang tadi, tapi yang di tengahnya ini agak terbuka ya, atau terbelah ya. Tepat pohon yang dua berlubang ini di samping kanan punden Alas Donoloyo. Oke, mau tahu kelanjutannya? Kita akan mencoba lihat yang ada di dalam. Nah, di samping kita ini ada dua patung, seperti patung di Kerajaan Majapahit ya guys. Kemudian kita tepat berada di pintu gerbang sebelum memasuki punden Alas Donoloyo. Dan di dalam punden tersebut terdapat beberapa pohon yang ukurannya nggak main-main ya guys, cukup besar. Ada sekitar 5-6 pohon yang dibalut dengan kain tadi. Nah, di sini biasanya warga tuh pada datang ke sini setiap hari Jumat, karena mungkin hari Jumat adalah hari yang sakral ya, hari yang suci dan sebagaimana lah. Nah,
karena kita datang di hari Senin, jadi sangat sepi sekali, nggak ada sama sekali pengunjung yang datang ya guys. Jadi bisa kita lihat di dalam ini pohonnya cukup besar sekali guys. Oke guys, kali ini kita bersama Pak Sunarto, yakni juru kunci di Alas Donoloyo, Wonogiri. Nah, kita akan sedikit menanyakan terkait dengan asal-usul Alas Donoloyo. Jadi, Alas Donoloyo itu mulai ada tuh sejak kapan ya Pak? Alas Donoloyo. Menurut cerita orang tua, Ki Ageng Donoloyo, beliau dari Majapahit, mengembara Nggih. sampai di tempat ini. Kemudian di sini menanam pohon jati. Tanaman beliau yang ada di belakang kita ini. Jadi tinggal tunggulnya, atau orang Jawa bilang tunggak. Tunggak nggih. Satu-satunya tanaman beliau yang dibawa ke Demak untuk Masjid Demak. Masjid Demak. Jadi untuk kisah di Alas Donoloyo ini yang sudah berkembang itu kan kental sekali dengan zaman Majapahit. Kemudian kisah Sunan Giri dari Ya. itu bisa diceritakan Pak terkait dengan Sunan Giri saat itu waktu kesini itu seperti apa? Waktu mau Demak bangun masjid kan ada kekurangan kayu. Kekurangan kayu. Terus Raden Patah menyuruh Sunan Giri untuk mencari kekurangannya. Nggih. Kanjeng Sunan Giri mulai perjalanan lewat sebelah selatan. Sampailah pada tempat ini, di sini ketemu sama beliau. Kanjeng Sunan Giri menyampaikan apa yang dipesankan Raden Patah. Nggih. Kalau suruh beli berapa? Nggih. Kalau minta ditukar apa? Ini kayu mau dipakai Masjid Demak. Jawaban beliau, kayu tidak akan saya jual, juga tidak akan saya tukarkan apa-apa. Kalau emang dibutuhkan para wali untuk Masjid Demak, saya kasih izin. Saya punya 3 permintaan. Permintaannya napa nih? 1, Nggih. nek ana rusin negara nggonku aja dienggo ajang perang. Jadi kalau ada kekacauan jangan sampai peperangan masuk daerah sini. Daerah sini. Yang 2, kalau ada wabah pagebluk penyakit, anak cucu di lingkungan saya jangan sampai kena. Ya. Ketiga, anak cucu di lingkungan saya jangan sampai kurang sandang pangan. Kalau sanggup, boleh dibawa ke Demak. Jadi hanya 3 itu nggih. Nah, Sunan Giri pulang, matur kali Raden Patah bahwa permintaannya yang begitu. Disanggupin, balik ke sini bersama Kanjeng Sunan Kalijogo. Perjanjian itu diperkuat lagi dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Kemudian untuk ceritanya itu kan kayu jati yang sebesar ini itu dulunya itu kan diangkutnya lewat kali ya. Kali ya. Lewat kali itu seperti apa sih Pak? Kok bisa kali itu sampai ke Demak tadi? Ya, kalau yang saya tahu untuk sementara, kalinya kan ada di belakang ini. Iya. Ini kan aliran ke Bengawan Solo. Bengawan Solo. Nah, dari Bengawan Solo ke Demak itu yang saya belum dapat ceritanya. Nggih. Tapi ya karena semua kebesaran Tuhan Saran Tuhan. dan kehebatan Sunan Kalijaga, semua hal bisa terjadi. Nggih, apapun bisa terjadi. Kemudian untuk biasanya Pak di Punden Donoloyo ini itu kan banyak sekali masyarakat atau tamu yang berkunjung ke sini. Ya. Nah, itu biasanya untuk harinya apa? Untuk harinya sih ya ada hari-hari tertentu, yang pasti yang malam Jumat. Ya. Terutama Jumat Kliwon, Selasa Kliwon. Tapi kan kalau yang di luar kota kan nggak tahu Ya, hariannya, yang penting tahu. sampai sini insya Allah semua permohonan terkabulkan, tinggal keyakinan kita masing-masing. Kemudian
orang yang kesini itu rata-rata niat dan tujuannya itu seperti apa, Pak? Yang jelas pertama tujuannya kan untuk rumah tangga bisa dikasih adem ayem damai. Kedua diberi kesehatan, Iya. panjang umur, usaha lancar. Itu aja. Ya, usaha apapun. Tapi niat utama tetap kita nyuwun atau memohon Ya pada- keselamatan lah. Nggih. Ya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nggih. Beliau cuman sebagai perantara. Nggih. Ibarat kita mau naik ke atas kan kita pakai tangga. lantarannya Nah, dulu ya. nggih, lantarannya dulu. Untuk Bapak di sini sebagai juru kunci ini sudah berapa lama, Pak? Saya dapat amanah dari beliau 2016. 2016 nggih, yang dulunya Sebelum saya kan bapak mertua Bapak mertua Mbah di Kromo. Dikromo nggih. Sebelum bapak kakek mertua. Nah, ini saya ingin menanyakan sedikit terkait dengan kejadian-kejadian, adakah enggak kejadian yang sedikit mistis atau yang jenengan alami selama di sini kayak gitu, Pak? Kalau selama saya di sini sih, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa nggih. Karena di mana tempat sebetulnya tergantung kita sendiri. Nggih. Kalau kita di mana tempat kita bertamu, etika sopan santun di bawah, yang punya rumah sama. Nggih. Baliknya juga begitu. Kalau kita datang ke sini kita sembarangan. Ya jangan salah kalau kita istilahnya ada orang jangan ke sana angker. Itu Yeah. orang kesurupan. Bukan orang itu kesurupan enggak. Dia cuma diingatkan yang punya rumah Yeah. bahwa kamu harus ada sopan santun, ada etika kan cuma itu. Kemudian ini pohon yang ada di dalam punden ini kan ada sekitar 5 sampai 6 ya, Pak, yang besarnya nggak main-main gitu. Ini kenapa yang dilingkari punden ini hanya yang di sebelah sini, sedangkan di depan itu kan juga banyak banget nih. Sejarahnya pripun ya? Dari yang saya tahu dari kakek, memang pagarnya udah ini yang dipagar. Oh, Kalau gitu. untuk sejarahnya gimana saya belum ketemu ceritanya. Ya perkiraan saya ini tempat yang paling disakralkan dari yang di luar pagar. Bisa Iya. jadi kan begitu. Berarti untuk biasanya orang yang berkunjung ke sini atau Bapak saat ke sini itu untuk meditasi ya, biasanya. Iya. Kegiatan yang ada di sini. Ada kegiatan yang secara umum nggak? Diangkat ini nggak? Cuma sama kegiatan umum enggak. Ya kalau untuk lingkungan, istilahnya kalau orang Jawa nyadran, Mas. Iya. Selamatan Selamatan. dari Jumat pon pagi. Jadi orang-orang yang punya nadar, Nadar ya. dia kesini selamatannya Jumat pon pagi. Ini istilahnya kan banyak, ada yang keluarganya sakit, kalau kamu sembuh nggak sampai kemana-mana bisa sembuh, Iya. istilahnya berobat juga kayak ini, nanti saya ke sana syukuran bawa panggang tumpeng, ya alhamdulillah terkabul. Ada yang tanamannya rusak kena hama, dia berdoa pada Tuhan, lantaran beliau alhamdulillah bisa panen. Bisa panen. Dia datang ke sini, banyaklah masalah masyarakat. Ada yang punya nadar, kalau berhasil nadar istilah terkabul hajatnya, potong sapi, potong kambing, ada. Iya. Nah, terakhir untuk perawatan sendiri, Pak, di punden ini adakah perawatan tersendiri untuk merawat punden yang sebesar ini? Ikan paling sama bersih lingkungan sini, Iya. sama benerin saluran air kalau musim hujan. Untuk perawatan ya terus terang Mas, saya sendiri. Iya. Jadi untuk renovasi cat ya saya berusaha sendiri cari Iya. gimana caranya biar tiap 2 tahun sekali ini saya cat, saya ini tiap menjelang suro. Untuk kain ini apa juga ini, Pak, diganti, Pak? Bukan, enggak, ini dulu dari ada
yang ritual di sini, Nggih. dia diberi petunjuk suruh ganti payung ini 4, Nggih. sama yang di dalam suruh pasang kain Bali itu Pak. Ya udah beliin aja, ntar saya pasang dari Nggih. Semarang, WNI keturunan. Untuk pohon ini ada ini enggak Pak? Untuk nama-nama tersendiri enggak? Sebagian ada. Sebagian ada. Contohnya Ini Jati Kusumo, ini Jati Kusumo, nggih. ini Yang Sabdo Palon, Sabdo Palon. yang itu Naya Tinggong. Nggih. Yang ini nggak ada namanya, yang di luar ada lagi. Oh, maaf. Puntadewa, Kresno ada. Jadi mungkin itu saja yang saya tanyakan nggih pada Bapak. Nggih. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, Amin, amin. dilindungi dari Yang Maha Kuasa, intinya dimudahkan segala rezekinya. Amin, amin. Ini kita mewakili teman-teman semua. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah disambut dengan baik. Intinya kita banyak mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Iya. Sebisa saya bantu. Jih, terima kasih. Thank you.